Ya, tadi beberapa perwakilan dari teman kalian sudah menyebutkan ya. Ada bersih, ada tertib, ada damai, ada disiplin. Lah itu adalah tertib, damai, bersih, disiplin itu termasuk bagian dari budaya positif. Budaya positif itu kebiasaan yang baik ya, yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini khususnya di kelas kita ya. Nah, untuk mencapai budaya-budaya positif itu tentunya diperlukan adanya kesepakatan kelas ya. Kalian pernah mendengar kata tertib kelas? Pernah. Sudah ada apa belum? Sudah apa belum? Tata tertib sekolah? Sudah ada apa belum? Sudah ya. Nah, kalau tata tertib itu kan biasanya dibuat oleh bapak ibu guru. Kalian tinggal apa? Mengikuti. Kalau tidak mengikuti akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Hari ini kita mencoba membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi kelas ini kedepannya mau bagaimana? Tadi sudah dibayangkan ya. Ada disiplin, ada bersih, ada tertib, ada damai. Nah, Bu Guru bagikan kertas post-it. Nanti kalian menuliskan. Saya kepingin sekolahnya kelas kita bagaimana, gitu ya. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan tadi kepengen kelas saya yang damai, berarti kan harus bagaimana? Menghargai atau menghormati kesepakatan kelasnya atau membiasakan? Iya, guru contohkan satu ya. Membiasakan apa? Sesama teman saling iya, misalnya seperti itu ya. Terus dalam membuat kesepakatan kelasnya menggunakan kata-kata yang positif. Tadi misalnya kepilih kelas yang bersih ya. Tidak membuang sampah pada apa? Sembarangan, pada tempat yang sembarangan. Tidak, itu kan kata-kata negatif. Gunakan kata-kata yang positif. Misalkan membuang sampah pada tempatnya. Itu ya. Gunakan kata-kata positif untuk membuat keyakinan ya. Itu Kak. Satu anak menulis satu saja. Nah, nanti yang sudah selesai boleh ditambahkan di sini ya. Silakan pengen yang bagaimana nulisnya ini seperti ini ya. Nanti biar bisa ditempel. Nah, itu kan ada yang lain kan? Bisa ditempel. Tulisan di sini. Ya. Paham? Ada yang bingung cara nulisnya tidak? Seperti ini. Lurus ke samping. Ini kan ada yang legat-legatnya biar bisa ditempel. Gitu ya. Silakan ditulis satu saja. Berarti sudah guru contohkan ya. Mudah? Iya. Terus sama teman ibu mau bagaimana ketika kerja kelompok ya, bisa disebutkan. Ayo, yang sudah boleh dipajang. Ibu Mas
yang masih bingung boleh tanya dulu. Oke. Tanya tidak dimati. Setiap pagi kan itu di depan itu kan ya ada bapak guru yang jemput ya, terus salaman itu termasuk kebiasaan apa itu? Yes, kebiasaan terapkan di ditulis saja ya sesuai keinginan kalian. Aku pengen kelasnya bagaimana. Terus kalau sudah misalkan mengambil buku pelajaran, itu kan artinya gimana? Selesai pelajaran dikembalikan lagi ke mana? Itu kan bisa. Satu saja Mbak. Kalau sudah boleh diangkat. Sudah. Yang lainnya boleh mengikuti dari sini. Ya, nanti nah. Salah tidak apa?
Mbak Nada, bagus ya, silakan, terima kasih. Kepengen kelasnya rapi? Nah, kesepakatan kelasnya, halo, mengembalikan barang ke tempatnya semula. Itu ya disepakati? Sepakati apa tidak? Disepakati. Jadi kalau kalian sudah mengambil buku, mungkin meminjam alat tulis dan sebagainya, ya silakan. Kalau sudah selesai dirapikan kembali ke tempatnya semula, ya. Guru bacakan lagi yang lainnya. Sesama teman kita harus saling tolong menolong. Sepakat? Iya. Kalau ada temannya yang membutuhkan bantuan, cuma dilihat apa dibantu? Dibantu. Membiasakan bersalaman dengan guru, ya. Bersalaman ini termasuk bagian dari 5S, ya. Dijadikan satu rangkuman. Membiasakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan. Satu lagi apa? Ya, diulangi 5S. Senyum, sapa, sopan, santun, ya. Senyum, kalian tersenyum itu termasuk ibadah. Mengeluarkan uang apa tidak? Ibadah yang paling murah, yang paling enak, senyum. Nah, jadi biasakanlah memberikan senyuman kepada teman, ya. Tapi jangan keseringan senyum-senyum sendiri, ya. Sendirian senyum-senyum, ya kalau ada teman. Terus sudah senyum, hai, tuh ya, salam, ya, apa, terus kamu bagaimana kabarnya? Sehat? Itu menyapa, ya. Terus saya pilih kelasnya murid-murid beriman, betul ya? Berarti membiasakan melaksanakan apa? Ibadah, betul ya. Terus sesama teman harus rukun, nanti sama ya. Sesama teman harus saling tolong menolong, tadi sudah ada. Saya kepingin kelas kita menjadi bersih, rapi dan damai. Ya, tadi hampir sama ya dengan yang mengembalikan barang ke tempatnya. Terus aku ingin kelas kita bersih, membuang sampah pada tempatnya. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Terus ini ada membiasakan membuang sampah pada tempatnya, boleh ya. Aku ingin kelas kita cantik, kalau ada sampah kita ambil, iya boleh ya. Aku kepingin kelas kita bersih, membuang sampah pada tempatnya. Hampir sama ya. Tadi sudah ada ini. Saya ingin kelas menjadi rukun dan tidak bertengkar. Aku ingin sekolahnya ramah. Nah itu ya, berarti saling menghormati sesama teman ya. Jadi ada yang membuang sampah pada tempatnya. Terus menjaga apa? Kerapian kelas ya. Terus kalau sedang ini diskusi kelompok bagaimana? Menghargai pendapat ya, nanti bisa ditambahkan ya. Ketika sedang berdiskusi kelompok ya, kalau ada yang berpendapat diapakan? Didengarkan. Itu cara kalian menghargai. Jangan sampai ketika teman kamu berbicara ya, kamu bermain sendiri terus kamu langsung menyerobot ikut berbicara. Harus bergantian ya. Itu beberapa kesepakatan kelas kita hari ini akan digunakan selama setahun ke depan. Siap melaksanakan? Siap. Ya, tepuk semangat. Semangat. Tepuk hebat. Hebat. Ya. Kemudian diskusi kita ya nanti digunakan dalam kelas kita supaya kelas kita rapi, kelas kita damai, kelas kita saling menghormati, kelas kita tidak lupa melaksanakan ibadah ya. Terus saling tolong menolong. Paham? Bisa dilaksanakan?
Guru yang saya hormati, marilah terlebih awal kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan kelas 5 SD Negeri 1 Panumbukan Wetan dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menghadiri undangan dari kami. Diseminasi budaya positif merupakan salah satu kegiatan dari pendidikan guru penggerak sebagai wujud nantinya dituangkan di aksi nyata modul 1.4. Dalam konsep inti budaya positif ada beberapa materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Saya baca saja, ini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya, berdasar tahap perkembangannya dan berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. 5, kreatif. 6, bernalar kritis. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid dan memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini terbagi menjadi 3 strategi. Strategi pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Kaitannya dengan diferensiasi konten yaitu terkait dengan materi yang akan kita sampaikan kepada murid. Materi itu disesuaikan dengan kebutuhan murid, di mana misalnya bagi mereka yang gaya belajarnya yaitu visual, materi bisa disajikan dalam bentuk gambar. Misalnya dalam mempelajari materi ciri-ciri tumbuhan, untuk memenuhi mereka yang berkebutuhan visual, gaya belajarnya disampaikan dalam bentuk gambar. Ada gambar tanamannya dan ciri-cirinya. Kemudian bagi yang gaya belajarnya auditori, mendengar, kita guru bisa membuat rekaman tentang materi itu, misalnya ciri-ciri tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Kemudian bagi yang gaya belajar anaknya kinestetik, kita bisa bawakan beberapa jenis tumbuhan ke kelas. Anak bisa melihat dan memegang langsung, kemudian mencari ciri-ciri yang ada pada tumbuhan tersebut. Atau kita juga bawa anak keluar kelas melihat tanaman yang ada di sekitar sekolah, kemudian anak tersebut mencoba untuk menganalisis tanaman ini ciri-cirinya apa dan sebagainya. Kemudian untuk diferensiasi proses ini terkait dengan materi yang akan disampaikan. Itu bisa secara klasikal, mandiri, atau harus berkelompok. Ini kaitannya dengan diferensiasi proses. Kemudian diferensiasi produk ini terkait dengan hasil pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran yang diinginkan. Kaitannya dengan diferensiasi produk, ini kelihatan hasilnya. Ini penilaiannya mau bentuk apa? Misalnya kalau anak mempelajari puisi, berarti nanti anak harus membuat puisi itu dalam bentuk puisi. Kemudian ketika ada pelajaran olahraga, misalnya permainan bola voli, di situ anak bisa
ini srep nggih. Nah itu kan berarti anak bisa di video satu-satu, hasilnya dalam bentuk video. Anak tersebut bisa melakukan itu atau tidak. Kemudian kalau diskusi nanti hasilnya bisa juga dengan presentasi. Itu bisa dengan berkelompok. Nanti masing-masing kelompok bisa maju untuk mempresentasikan hasil kerja. Itu diferensiasi produk. Selanjutnya materi disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai yang dipercaya menjadi tanggung jawabnya. Disiplin positif ini banyak sekali contohnya, misalkan menghargai orang lain, tidak membuli sesama teman, disiplin waktu itu juga termasuk nilai positif, gotong royong, terus membantu teman yang membutuhkan bantuan. Itu contoh-contoh dari disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Dari profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sebelumnya kemarin kita sudah mengadakan diskusi mengenai visi sekolah, dan kebetulan sudah dijadikan untuk visi sekolah kita tahun ini sudah terpampang di depan, terwujudnya peserta didik yang beriman, berbudi luhur, berprestasi, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Itu mengacu pada landasan profil pelajar Pancasila. Kemudian ISO Primary Years Program, ini toleransi, integritas, mandiri, rasa hormat, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, komitmen. Keterampilan hidup ada pendengar yang aktif, lurus hati, dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain. Pendengar yang aktif berarti ketika dia mendengarkan materi atau sesuatu, dia mendengarkan, dan nanti ketika ada sesuatu yang belum jelas, dia boleh bertanya, dan dia juga boleh memberikan statement atas materi yang sudah disampaikan, dan juga boleh menyampaikan contoh-contohnya yang dia alami dalam kehidupannya. Lurus hati, dapat dipercaya, jelas tidak merendahkan orang lain, karena ini zaman sekarang ketika anak-anak kita tidak diberikan dasar supaya saling menghormati, pengaruh televisi, pengaruh ini dunia internet dan sebagainya, banyak sekali kasus-kasus anak yang saling merendahkan teman, membuli temannya. Kita harus memberikan wawasan kepada anak didik kita untuk saling menghormati. Jangan menjadikan kekurangan teman-teman kita sebagai bahan bulian. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Contoh dari motivasi ekstrinsik ini karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya kalau ada anak yang rajin berangkat sekolahnya pagi supaya tidak dihukum oleh pak guru. Kemudian anak itu rajin mengerjakan tugas supaya dapat hadiah dari pak guru. Ini motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya ketika anak rajin sekolah berangkat pagi seperti biasanya, karena mereka tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan menghargai diri mereka sendiri. Jadi bukan karena takut akan hukuman ataupun kepingin dapat penghargaan dari bapak ibu guru. Itu motivasi intrinsik yang muncul dari diri dalam siswa sendiri. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan, kebutuhan kasih sayang,
dan rasa diterima. Bapak Ibu guru semuanya yang di sini 5 kebutuhan dasar manusianya kira-kira sudah terpenuhi apa? Ada yang belum? Kita coba. Nah, bertahan hidup, makanan, saya yakin semuanya yang di sini sudah mendapatkan asupan makanan sampai detik ini. Pakaian jelas, tempat tinggal sudah punya semuanya, pendidikan sudah lulus S1, kesehatan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Nah, ketika di kelas kita mendapati kasus misalkan anak yang mengambil makanan temannya atau meminta secara paksa, berarti ada kebutuhan dasar dari si anak yang belum terpenuhi. Kebutuhan apa? Bertahan hidup. Nah, ini yang harus kita gali ketika anak melakukan perilaku menyimpang dari disiplin positif. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kita contohkan misalnya dalam pembelajaran matematika. Si A ini terlihat lemah, lesu, cuma bersandar malah tiduran di meja. Kemungkinan ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan kebebasan. Kita dekati dia, kita tanya, sebetulnya kamu menginginkan pembelajaran yang seperti apa? Mungkin dia bosan di dalam kelas, dia kepingin bebas untuk belajar di luar kelas. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Bapak Ibu guru sudah senang semuanya, di mana-mana hatiku senang. Semoga terpenuhi. Yang sedang tidak terpenuhi kesenangannya semoga segera berlalu. Kemudian penguasaan. Di sini keinginan untuk dianggap, harga diri, memimpin, berdiskusi. Ini kebutuhan akan penguasaan. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Ini uraian dari 5 kebutuhan dasar manusia yang semoga saja kita semuanya yang ada di sini dan siswa-siswa kita semuanya dapat memenuhi 5 kebutuhan ini. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini berbeda nih. Kalau hukuman tidak terencana atau secara tiba-tiba, konsekuensi terencana, restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Misalkan, ketika ada anak yang terlambat sekolah, kamu harus berlari atau kamu harus membersihkan kamar mandi. Itu termasuknya hukuman. Kalau konsekuensi, dilihat peraturannya. Kalau terlambat, misalkan terlambatnya 15 menit, berarti nanti kamu tidak ada tambahan waktu untuk pelajaran yang awal. Kamu kehilangan 15 menit waktu pembelajaran itu konsekuensi. Kalau menciptakan ini kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, restitusi. Ini kita dekati anak tersebut. Kita identifikasi masalahnya, mengapa kamu bisa sampai terlambat. Kemudian divalidasi, anak tersebut mengakui kesalahannya apa tidak. Kemudian menanyakan kesepakatan kelas mana yang mungkin dia langgar. Ini kaitan dengan restitusi. Dengan restitusi ini berharap anak tersebut akan menyadari kesalahannya dan timbul motivasi intrinsik dari diri dia sendiri supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hukuman, tidak ada kaitannya dengan jenis pelanggaran, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi ada murid mengetahui apa yang akan terjadi. Kemudian ada kaitannya dengan jenis pelanggaran, guru memonitor murid tetap dibuat tidak nyaman. Restitusi ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ketika anak datang terlambat, kira-kira solusinya apa? Nanti kan anak biasanya akan menjawab, misalnya akan bangun lebih pagi, akan memasang jam beker, tidurnya tidak kemalaman, dan lain sebagainya. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum,
sebagai teman, sebagai manajer, ada pembuat merasa bersalah, ada pemantau. Kira-kira Bapak Ibu di sini pada posisi yang mana? Pembuat merasa bersalah. Kata-katanya halus ya, tapi boleh merendahkan anak menjadi minder. Ya, kalau penghukum itu galak. Iya. Saya itu penghukum itu. Oh, semoga setelah belajar nanti berubah ya Pak. Jadi ya Pak, yang idealnya itu manajer. Amin. Penghukum. Contoh, ya, kasus siswa datang terlambat. Yang tipe penghukum, ayo kamu sekarang push up 20 kali. Itu tipe penghukum. Kemudian kalau tipe pembuat merasa bersalah, kenapa sih kamu membuat ibu kecewa? Kamu tidak kasihan dengan kalau nanti ibu ditegur, ibu kepala sekolah. Lembut ya, tapi menjadikan anak menjadi itu merasa bersalah. Yang sebagai teman, kamu terlambat lagi. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Besok berangkat awal ya. Dan kalau seperti itu kira-kira anak nyaman, tapi dia tetap tidak akan ada perubahan yang signifikan. Dia besok-besoknya akan mengulangi lagi karena gurunya emang sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu tahu ini jam berapa? Harusnya kamu masuk jam berapa? Tahu tidak konsekuensinya? Ini menumbuhkan kemandirian pada siswa. Kalau yang manajer, kamu tahu kesalahanmu apa? Menurutmu bagaimana cara mengatasi masalahmu yang sering terlambat? Ini posisi manajer, berkomunikasi dan mengambil solusi yang digali dari diri siswa. Dari 5 posisi kontrol itu, kira-kira yang paling ideal yang mana tadi Bapak Ibu? Manajer. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai posisi manajer. Ya. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi dalam kurikulum Merdeka, kalau dulu kan adanya tata tertib, sekarang diganti dengan kesepakatan kelas. Kalau tata tertib itu cenderung dibuat oleh satu orang. Murid hanya disuruh mengikuti apa yang ada di situ. Tapi kalau kesepakatan kelas ini terjadi komunikasi antara guru dan murid. Sebenarnya apa yang diinginkan murid dalam setahun ke depan? Nah itu dibahas bersama, kesepakatannya bagaimana, dan nanti dituliskan, dipasang di kelas. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ditanyakan lagi ke anak, kesepakatan mana yang perlu diperbaiki. Kemudian bersifat abstrak, berupa pernyataan dari nilai universal, berupa kalimat positif, disepakati oleh warga kelas atau warga sekolah. Langkah membuat kesepakatan kelas, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif, misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Tidak, kan itu kata-kata negatif ya, diubah menjadi kata-kata positif, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menyarikan peraturan menjadi kesepakatan kelas, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, mendiskusikan peran seluruh warga, meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Materi yang terakhir ini tahapan restitusi, ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh untuk kegiatan menstabilkan identitas, kita kalau kasus anak terlambat ke sekolah, kita panggil anak tersebut, kita tanyakan
anak tersebut kira-kira tahu tidak dipanggil bu guru untuk apa. Kemudian ditanyakan, kamu tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa? Kemudian peraturan di sekolah jam berapa? Berarti kamu bagaimana? Nanti kan anak akan mengoreksi dirinya sendiri. Validasi tindakan yang salah itu nanti anak akan mengakui bahwa dia datang ke sekolahnya itu terlambat, berarti tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Menanyakan keyakinan, ini kira-kira langkah-langkah apa yang perlu diperbaharui supaya hal ini tidak terulang lagi. Ini dengan meninjau kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Ini menstabilkan identitas, mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Dengan menyampaikan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita tidak perlu marah-marah ya dalam proses menstabilkan identitas. Bu guru tidak akan memarahi kamu, cuma bu guru kepingin bertanya. Kan semua orang punya salah, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bu guru juga punya salah, kamu punya salah, kamu tidak usah takut. Mari kita bahas bersama. Itu ketika menstabilkan identitas supaya anak menyadari apa kesalahannya. Kemudian validasi tindakan yang salah, memahami prinsip bahwa setiap perbuatan pasti ada alasannya. Sehingga pada tahap ini guru menjadi proaktif untuk mengakui dan mengenali kebutuhan murid yang melatar belakangi suatu tindakan. Kemudian tadi kalau kasus anak terlambat ditanyakan alasannya apa, ini berarti pada proses validasi tindakan yang salah. Ketika ini menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan kaitannya dengan keyakinan kesepakatan kelas yang berkaitan dengan tindakannya mana yang salah, gitu ya. Ini sekilas materi dari budaya positif yang dapat saya sampaikan. Kemarin saya sudah membuat video pembentukan kesepakatan kelas dan video praktek segitiga restitusi. Sebentar akan saya tayangkan ini cepat dan lama. Ini praktek membuat kesepakatan kelas. Kemarin saya bersama kelas 5. Jadi yang pertama, ini prosesnya tadi kita menanyakan seperti apa sih kelas yang kamu inginkan selama setahun ke depan. Ada beberapa anak yang menjawab kelas yang bersih bu, bagus. Kelas yang damai, ada juga yang seperti itu. Ya. Terus ada lagi kelas yang beriman, ada yang seperti itu juga. Ada lagi kelas yang apa lagi kemarin ya? Ini sudah dibaca semuanya ini. Ini hasil kesepakatan kelas. Sini mbak. Ini bisa di zoom hasil praktek pembuatan kesepakatan kelas kemarin. Ya tadi prosesnya seperti itu nih. Ini apa videonya ternyata tidak bisa diputar. Kemudian ini praktek yang segitiga restitusi. Saya ambil kasus yang pertama itu, ini langkah-langkahnya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan.
menstabilkan identitas. Anak itu dipanggil, kemudian distabilkan dulu, nggak usah ditakuti. Semua orang punya salah, tapi kita juga harus memperbaiki kesalahan yang telah kita berbuat, jangan sampai terulang lagi. Terus anak baru ditanyakan, baru disuruh introspeksi, kira-kira kamu punya kesalahan apa gitu. Kemudian validasi tindakan salah, itu tadi anak mengakui kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Untuk kasus yang pertama, ini Hawa sering datang terlambat ke sekolah. Ini sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, menggunakan tahapan segitiga restitusi. Jangan langsung dihukum lari 10 kali keliling. Itu ya halaman. Ketika anak itu pingsan, nanti yang disalahkan siapa? Bapak Ibu guru tentunya nih. Ini karena apa? Tidak nyambung bluetoothnya, tapi tidak dapat dengar. Itu tadi kasus anak terlambat. Terus ini tindakannya dipanggil, terus dimong dulu. Semua orang tidak ada yang sempurna, kemudian ditanyakan apa yang salah, kemudian dicari kesepakatan, keyakinan kelas yang perlu diperbaiki bagaimana, dan seterusnya. Karena ini tidak nyambung, okay? Ini yang kasus yang kedua, ini anak saya ambil anak yang nyontek ketika ulangan. Itu ternyata karena dia tidak belajar. Dan karena tidak nyambung suaranya, saya percepat saja. Demikian Bapak Ibu guru, diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kita semuanya dan dapat memperbaiki apa yang sudah baik dari kita dan apa yang kurang kita lengkapi, supaya kita dapat menjadi guru yang berpihak pada memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing murid. Kemudian menerapkan posisi kontrol kita, jangan, kalau yang masih tipe penghukum, ya coba belajar untuk lebih meningkat lagi. Tipe teman, kalau sudah jadi tipe teman, nanti belajar lagi supaya bisa menjadi tipe manajer. Kemudian dalam menyelesaikan masalah anak, kita coba dengan penyelesaian yang menggunakan segitiga restitusi. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas hadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Haryati, guru kelas 5 SD Negeri 1 Balubungan Wetan. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih atas diseminasi budaya positif dan pembentukan kesepakatan kelas yang telah dilaksanakan kemarin. Pembentukan kesepakatan kelas yang dilaksanakan dengan melibatkan siswa secara langsung itu nantinya akan bermanfaat untuk menimbulkan motivasi dan semangat belajar siswa. Selain itu, budaya positif yang diciptakan dengan pembuatan kesepakatan kelas yang melibatkan siswa ini nantinya akan memunculkan rasa tanggung jawab dari dalam diri siswa untuk melaksanakan apa saja yang sudah mereka sepakati bersama. Apalagi kesepakatan kelas yang dibuat itu menggunakan kata-kata yang positif. Nah, harapannya nanti akan menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, kemudian kelasnya bersih, rapi, para warganya rukun, damai, dan nantinya akan menjadi kelas yang dirindukan oleh siswanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.